Jangan turun. Sini Pak. Sini Pak, satu. Satu Pak, Terima kasih. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah juga melanggar protokol kesehatan. Jokowi pun bagi-bagi nasi kotak ciptakan kerumunan. Netizen sangat kecewa dengan aksi Presiden Jokowi yang membagi-bagikan nasi kotak sehingga menciptakan kerumunan massa. Netizen menuding Jokowi tak memberikan contoh yang baik pada rakyat Indonesia. Sebab Jokowi seperti sengaja menciptakan kerumunan massa demi pencitraan. Massa saling berdempetan berebut 3 nasi kotak yang diberikan Jokowi. Video momen Jokowi membagikan nasi kotak pada warga itu diunggah oleh akun Twitter @SaveSquad. Netizen pun juga meradang membalas video yang disebarkan itu. Dugaan pencitraan yang semu dan tidak produktif. Ada yang kebagian, ada yang gigit jari, melanggar prokes. Gimana seorang presiden tidak memberikan contoh yang baik? Begitu kata akun @irsitepo. Duh, padahal pemerintah yang minta tidak boleh ada kerumunan, tapi pemerintah juga yang melanggar. Ungkap akun @julangt. Nasi kotak itu diambil Jokowi dari dalam mobil hitam. Mobil Jokowi sengaja berhenti hingga warga berusaha mendekat. Momen bagi-bagi makanan tersebut menyebabkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Video tersebut diduga diambil saat Jokowi sedang meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam video itu tampak mobil yang ditumpangi Jokowi dikerubungi warga. Para warga berdesakan meminta nasi kotak yang dibagi-bagikan oleh Jokowi. Petugas pas pampers terlihat berjaga mengelilingi mobil agar warga tak mendekati Jokowi. Pak Jokowi, mau Pak satu lagi? Teriak warga seperti dikutip pada hari Jumat 22 Januari. Jokowi pun beberapa kali masuk ke dalam mobil mengambil nasi kotak, kemudian membagikannya pada warga yang berteriak meminta nasi kotak. Warga yang terlihat berdesakan mendapatkan nasi kotak juga yang diberikan oleh Jokowi. Momen itu ketika membagikan nasi kotak menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan viral di media sosial. Banyak pihak menyayangkan kegiatan membagikan makanan pada warga justru berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Pemimpin yang harusnya memberikan contoh yang baik, tegakkan aturan prokes, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tutur akun @artmusjid. Ini bukan kerumunan tapi orang-orang berkumpul dan berebut. Begitu kata akun @bagindoy. Coba diusut Mabes Polri, jangan HRS saja yang ditangkap. Yang ini dong baru adil. Begitu kata akun @hayun851. Selain itu, politisi Mardhani Alisera juga mengomentari video Presiden Jokowi yang diduga melanggar protokol kesehatan. Dalam video yang berdurasi 15 detik itu nampak Presiden Jokowi tengah dikepung puluhan warga saat membagikan bantuan. Meskipun memakai masker dan juga dikawal ketat, namun di sekitar Presiden Jokowi tak ada jaga jarak. Menanggapi video yang kini telah ditonton 102.000 kali itu, Mardhani Alisera juga turut memberikan komentar. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Mardhani menyinggung soal kebijakan PSBB yang justru dilanggar oleh pemerintah sendiri. Beberapa waktu lalu, petugas COVID dan juga pemerintah daerah menyampaikan darurat COVID, perketat PPKM atau PSBB, keselamatan rakyat yang utama. Tapi pemerintah pusat berulang kali memberikan contoh pelanggaran protokol kesehatan. Ada pesta tanpa prokes dan lain-lain. Politisi PKS itu pun juga meminta Jokowi untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kasih contoh Pak, jangan jadi penyebab kerumunan. Belum juga diketahui jelas di mana video tersebut diambil, akan tetapi diketahui tengah mengunjungi beberapa daerah yang terdampak bencana. Waduh, parah. Jelang kedatangan Jokowi di Mamuju, pengungsi malah dipindah paksa
ke dalam Stadion Manakara. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, pengungsi yang berada di pelataran samping gedung Stadion Manakara di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dipaksa untuk pindah ke dalam Stadion Manakara. Namun pengungsi tidak ingin dipindahkan karena trauma dengan gempa. Alasan mau dipindahkan saya tidak tahu juga. Apakah memang karena ada Pak Jokowi mau datang, seakan-akan dipaksakan ke sana. Kami juga nggak tahu alasannya apa. Ujar salah satu pengungsi musliman saat ditemui di pengungsian Stadion Manakara Mamuju, Senin 18 Januari. Musliman mengungkapkan bukannya pengungsi tidak mematuhi perintah aparat yang ingin memindahkan pengungsi ke dalam Stadion Manakara, tapi ada rasa ketakutan yang menyelimuti pengungsi sehingga pengungsi tidak ingin dipindahkan. Bukannya kita mau menantang aparat, karena kami merasa trauma, kami tidak melawan perintah dari aparat, tapi ada ketakutan kalau nantinya ada gempa susulan dan gedung stadion roboh. Apalagi kalau dalam keadaan panik, anak-anak bagaimana nantinya? Begitu ungkapnya. Musliman pun juga merasa kaget karena pengungsi langsung diberitahu sejumlah aparat untuk memindahkan tenda ke dalam Stadion Manakara. Tadi ada penyampaian tapi langsung disuruh pindah ke dalam. Kami juga sangat kaget ketika Pak Jokowi mau datang. Tapi kami tiba-tiba mau dipindahkan ke dalam seakan-akan dipaksakan. Dan pengungsi lainnya sudah merasa aman berada di pelataran samping gedung stadion. Begitu menurut Musliman. Sebab, katanya, pengungsi menghindari gempa susulan yang bisa datang kapan saja. Kami bertahan di sini karena takut dari mara bahaya. Begitu pungkasnya. Baru-baru ini pun juga beredar viral di media sosial video yang menunjukkan ketegangan di antara para pengungsi gempa di Sulawesi Barat atau Sulbar saat mereka diminta untuk pindah ke Stadion Manakara Mamuju. Rekaman video yang berdurasi 2 menit 20 detik itu diunggah oleh salah satu akun Rakyat Cyber pada Selasa 19 Januari 2021. Dalam video tersebut terlihat para pengungsi kompak untuk menolak berpindah ke area stadion lantaran dinilai tidak aman. Mereka pun juga bertekad tetap berada di tenda yang mereka bangun dan menolak untuk membongkarnya. Bahkan salah satu perempuan juga menyebut pengungsi disuruh pindah karena Joko Widodo alias Jokowi akan datang. Masa kita ini suruh pindah? Mana kita tidak punya kendaraan untuk membawa barang-barang? Gimana barang-barangnya? Begini kita disuruh pindah karena ada kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan. Disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Perempuan itu pun menyebut bahwa seorang tentara mengatakan, jika Jokowi sudah pulang, tenda bisa dipasang lagi. Kata tentara, kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Tuturnya seperti dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari Twitter @rakyatcyber Selasa 19 Januari. Seorang pria pun juga terlihat menimpali pernyataan perempuan itu dengan ucapan yang kurang lebih bermaksud sama. Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat pulang, kita seolah-olah mau disuruh bangun tenda kembali lagi. Begitu tuturnya. Nama Jokowi jadi rusak. Gara-gara Jokowi mau datang, rakyat disuruh pindah ke tenda. Ini rekayasa. Viralkan. Begitu kata tweet dari akun Twitter Republik Rakyat Cyber atau @rakyatcyber. Padahal, Pemprov Sulawesi Barat telah memutuskan pemusatan para pengungsi gempa di Stadion Manakara. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Darnan Majid juga mengatakan, atas kesepakatan maka titik pengungsi ditempatkan di stadion, karena dinilai aman dan jauh dari potensi bila terjadi gempa susulan dan tsunami. Darno juga telah memutuskan seluruh pengungsi ke tempat sementara di Stadion Manakara. Begitu juga yang ada di Kabupaten Majene, mengingat masih banyak pengungsi yang tidak tahu di mana lokasi yang paling aman. Penempatan lokasi pengungsi itu untuk memudahkan pengawasan distribusi makanan dan keperluan lainnya, serta lebih aman dan nyaman dibandingkan ke tempat lain. Perlu diketahui tercatat hingga Selasa 19 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban meninggal dalam peristiwa gempa di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat bertambah menjadi 88 orang. Juru bicara Basarnas Makassar melalui keterangan resminya merinci dari 88 korban tersebut 77 orang merupakan warga Mamuju dan 11 orang merupakan warga Majene. Selain itu, BNPB juga mencatat hingga Senin 18 Januari 2021, sebanyak 253 orang mengalami luka berat dengan rincian 189 warga Mamuju dan 64 warga Majene.
Sementara itu jumlah keseluruhan korban dengan luka-luka ringan sebanyak 679 orang, adapun sebanyak 19.435 orang telah mengungsi. Presiden Jokowi telah dijadwalkan meninjau keadaan korban gempa di Sulawesi Barat pada Selasa 19 Januari pagi. Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Gempa yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat selama 2 hari berturut-turut diketahui pertama terjadi pada Kamis 14 Januari sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,9 dan hari Jumat 15 Januari pukul 0.28 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,2. Titik gempa berada di barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km.